kasih. Kita bersama-sama akan berdoa malam hari ini. Yang bagian-bagian nanti akan juga Bapak Ibu bisa memberikan beberapa informasi, tapi nanti saya akan mendahului dengan membaca, dengan berdoa tentunya, doa pembukaan ada, nanti saya akan meminta, lalu kemudian membaca ayat-ayat firman Tuhan saja tanpa ada renungan, lalu kita masuk dalam doa, dan dalam doa ini karena fokus kita adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum, itu bersangkut paut dengan kita sangat dikagetkan dengan perkembangan COVID-19 sekarang. Nanti saya memberikan informasi sebentar. Lalu kita mulai berdoa. Nanti ada pembagian doa juga. Ada yang bersifat pribadi, berdoa, maupun ada yang bersifat kelompok. Lalu juga kita berdoa untuk gereja-gereja yang ada. Dan juga kita mendoakan di antara kita ini ada penyintas COVID. Ya, ada Pak Yewin, ada Pak Gondo, lalu kemarin kita tahu ada juga salah satu dari PP kita juga yang terkena dan sudah negatif, dan juga sekarang kita juga nanti akan berdoa 2 keluarga dari staf kita di kantor juga mengalami kasus ini ya, positif. Jadi itu yang akan kita tambahkan doa-doa yang lain, tapi Bapak Ibu bisa juga menambahkan. Ya, saya akan mempersilahkan sekarang Ibu Rotua Katarina untuk menyanyikan satu pujian, dan kita bersama-sama bisa memuji Tuhan. Ibu Rotua Katarina ini adalah Ketua Komisi Musik Gereja. Saya persilakan. Satu ayat aja ya Pak ya. Ya, silakan. Saya coba dengan memberikan lagunya supaya semua orang bisa ikut. Terima kasih untuk kesempatannya. God bless you all. Saya coba ya. Ini sebenarnya saya kurang fit karena saya baru selesai dirawat. Kemarin kalium saya turun sampai 2. Jadi saya nggak bisa jalan. Puji Tuhan sekarang sudah oke. Tapi saya harus mengecek melalui MRI kata anak aku. Gitu. Besok saya akan ngecek kedokteran nuklir gitu. Mohon doanya dari semua. Terima kasih. Aku share dulu lagunya sebentar. Sebentar Pak. Tadi udah bisa ya. Aduh, sorry tadi kemana ini tadi? Oke. Nggak apa-apa Ibu, bisa dinyanyikan saja, nanti kita ikut. Ya, Tuhan inilah hidupku ya. Ya. Hidupku serahkan padamu segala cita-citamu, masa depanku menjadi jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidup. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, menarik seluruh
Puji Tuhan. Ya, terima kasih. Inilah hidupku. Amin. Ya, baik. Kita buka dalam doa. Mohon Pak Bambang Wijaya membuka kita di dalam doa. Ya Allah Khalik langit dan bumi, pencipta langit dan alam semesta, yang menyapa kami dan yang kami sapa di dalam Kristus Yesus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Pada malam hari ini, kami dari berbagai tempat bersehati di dalam doa, Amin. merendahkan diri di hadapan-Mu, menyadari betapa terbatasnya kami sebagai seorang manusia. Amin. Dan di saat yang sama kami mengagumi betapa ajaib anugerah-Mu bagi kami. Amin. Manusia terbatas, hina, tetapi Engkau rela menjangkau kami dengan kasih-Mu, bahkan mengorbankan diri sampai mati di kayu salib, menebus kami dari kegelapan dosa, dan membentangkan hari depan yang baru. Dan memanggil kami untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kami sadar semua itu merupakan kehormatan dalam anugerah yang Tuhan berikan. Bahkan kalau malam hari ini kami boleh datang menghadap tahta anugerah-Mu, semua itu hanya karena kemurahan-Mu. Karena sesungguhnya kami tidak layak, tetapi anugerah-Mu yang melayakkan kami. Kami menyerahkan Tuhan doa yang kami akan panjatkan bagi bangsa dan negara kami, bagi gereja-gereja-Mu di negeri yang tercinta ini. Tuhan, hanya kepadamu kami berharap. Dan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. 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 Saya membacakan firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Yang pertama dari 2 Tawarikh pasal yang ke-7, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang di atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-26 dan 27. Demikian firman Tuhan. Kirim dulu ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Oh iya. Nanti Dan aja. Allah Oke, Dek. yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Demikian firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kita mendengar lebih dahulu informasi dari Pak Ketua Umum, Pak Roni Mandang. Saya persilakan untuk kita mulai berdoa. Udah mulai. Ibu Bapak sekalian, selamat malam, Shalom. Shalom. Memang ajakan untuk berpuasa selama 3 hari dan berdoa, karena yang pertama-tama kita menyadari cukup mencengangkan adanya lonjakan dari paparan coronavirus yang sekarang disebut dengan virus Delta. Pada waktu yang lalu, setidaknya tahun 2020, kita semua menyadari bahwa generasi muda atau anak-anak muda itu masih
jauh dari paparan coronavirus 19. Tetapi hari-hari ini kita melihat anak-anak muda cukup banyak yang terkena dengan paparan coronavirus 19. Bahkan di beberapa tempat di mana kita akan menyelenggarakan beberapa kegiatan jubilium, di sana juga dibayang-bayangi dengan adanya meningkatnya lonjakan dari coronavirus yang disebut dengan virus Delta yang jenis baru dari India. Jenis baru dari India ini memang hampir sulit untuk ditangani karena situasi dan gejalanya mirip flu biasa, pusing biasa, bahkan juga sesak napas biasa. Di gereja di mana saya melayani ada anak muda yang umur 23 tahun sekarang sedang ada di ICU juga karena virus ini. Karena itu memang kita harus terus bersatu dalam panggilan untuk berdoa dan berpuasa. Amin. Saya menyadari bahwa berpuasa dalam situasi seperti saat ini juga tidak mudah. Tetapi ketika kita saling berpuasa, saling mendoakan satu dengan yang lain, dengan segala jerih juang doa dan air mata kita, saya percaya Tuhan mendengar apa yang menjadi seruan doa kita bersama-sama. Dari situlah kemudian saya menggerakkan bagaimana malam hari ini kita bersama-sama berdoa walaupun hanya 1 jam, tetapi kita menyatukan hati dan sebagaimana firman Allah yang sudah dibentangkan membawa kita untuk bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil mengangkat di beban pundak kita bangsa kita yang kita cintai. Demikian Pak Sekum, Pak Tommy dari saya. Ya, baik. Saya mengupdate kasus COVID sebagai tambahan pada hari ini adalah bertambah sebanyak 9.944 kasus yang nyaris tembus 10.000 kasus pada tanggal 16 Juni ini. Dan sebaran kasus yang tertinggi di 5 provinsi pada hari ini adalah Jawa Barat bertambah 2.599 atau bertambah 17%, 2. DKI Jakarta bertambah 2.376 atau 23%, 4. Jawa Tengah bertambah 1.251 atau 11%, 3. Jawa Timur bertambah 702, memang masih kecil, 8,3%, dan yang juga tertinggi kelima adalah Daerah Istimewa Yogyakarta bertambah 534. Dan sekali lagi seperti yang dikatakan oleh Pak Ketua Umum, disinyalir atau ada tracing itu dikatakan bahwa pertambahan ini adalah pertambahan karena ada varian Delta, dan varian Delta ini adalah varian yang di India sangat cepat untuk berkembang, dan ia mengambil alih strain-strain utama lainnya yang beredar. Jadi kalau ini masuk, memang luar biasa, pertumbuhannya akan menjadi lebih cepat. Dan kasus di Jakarta sangat mencengangkan karena menurut laporan dari ketua atau komandan di Wisma Atlet, Letkol Arifin, bertambah setiap hari dalam hari-hari terakhir ini 600 orang yang dirawat. Dan kemungkinan kalau terus 600 akan kolaps. Sekarang jumlah tersisa tempat tidur di Wisma Atlet Kemayoran 1.843 tempat tidur. Jadi kita bisa melihat di sini jika tidak ada tempat yang lain, sangat menakutkan keadaan di Jakarta. Oleh karena itu mari kita bersama-sama sekarang secara global kita akan berdoa untuk doa ini. Sebagaimana yang disampaikan Pak Ketua Umum maupun juga dengan pokok doa ini. Kita berdoa secara global untuk kasus COVID ini supaya Tuhan bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita membuka suara kita
dan kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, puji dan syukur pada malam hari ini. Kami bersehati Kami boleh bersatu hati berdoa suci kami layakan kami keberadaan keluarga bersama kami, bersatu mendoakan untuk seluruh gereja, keluarga kami, masyarakat, ya Bapak, untuk seluruh umat lingkungan, beragama, seluruh rakyat dan baik bangsa dari Indonesia ini, tingkat ya Tuhan. RT RW, Dari Sabang sampai Merauke, kecamatan, dimanapun mereka kota berada, ya Tuhan. kabupaten, Kiranya bahkan belas sampai di kasih-Mu tingkat turun pada kami semua, provinsi ya Tuhan. dan Proteksi-Mu, seluruh wilayah Indonesia. perlindungan-Mu, dan kasih-Mu Kami nyata pada setiap terutama pribadi di lepas pribadi, ya menyadari, Tuhan. Jawa Barat, mengetahui Tutup bungkus kami bahwa semua pada dengan hari darah-Mu, ini ya Bapa. Jakarta, Jauhkan kami daripada coronavirus COVID-19, itu juga ya Jawa Tuhan. Tengah, Kami percaya Timur, melewati secara semua DIY, khusus tindakan hal dengan yang mudah jenis nanti baru ya yaitu kami bersandar pada Engkau. Engkau coronavirus akan Delta. membebaskan kami, Engkau akan Kami melepaskan berdoa kami bersama-sama, daripada rancangan-rancangan mohon jahat, ya kepadamu, Tuhan. kami Biarlah bersama-sama kami, merendahkan seluruh mereka yang keberadaan mengadakan kehidupan Engkau kami boleh dapat dan melewati berseru-seru pandemi kepadamu ya COVID-19 Bapa, bahwa dan Engkau delta ini Allah dengan yang baik, ya maha Tuhan. besar. Biarlah Engkau Engkau mencurahkan roh kesembuhan, jangkan ya kedua Tuhan, belah melalui tanganmu kepada obat-obat, bangsa melalui kami, suasana yang bersih, kasihani pemerintah kesadaran kami, seluruh tim masyarakat medis, di dalam tenaga mengikuti protokol kesehatan, kesehatan, ya Tuhan. Berkati wilayah juga para wilayah yang dokter, saat ini pemerintah juga apartemen, komitmen menjalankan tingkat protokol dengan kesehatan sungguh, ya Tuhan. virus corona Mereka 19 secara berhati-hati, khusus ya Tuhan. menjadi zona merah. Suci kuduskan obat-obat Kami bersama-sama menggunakan alat-alat memohon, yang dipakai, ya kami Tuhan, sehingga boleh meminta menyembuhkan kepadamu bagi ya mereka Bapa yang dalam sakit, nama ya Tuhan Tuhan. Yesus. Boleh Kasih menyembuhkan karuniamu Engkau harapan yang ada limpahkan, daripada Basamu kasihanmu Engkau curahkan atas negeri kami ini. Dan kami boleh melihat betapa bangsa kami Biarlah boleh bangsa kami berpaling boleh kepadamu berdoa Tuhan ya dan Tuhan. Tuhan berseru Biarlah roh menyerah takut kepadamu. ada pada bangsa dan Engkau negara Allah ini, kami yang maha pimpinan besar, yang terutama presiden, Allah wakil kami presiden, yang sampai ke hidup pimpinan bersama RT kami. ketika Firman dan Roh hikmat Kudus pada bersama roh dengan Tuhan kami, ada pada mereka, ya menyertai Tuhan, jalan hidup kami, mereka membuka hati ada di mereka dalam ruang untuk Zoom saat ini dengan membantu keluarga mensejahterakan masing-masing, bangsa Engkau dan negara ini, ya menjaga, Tuhan. Engkau Terima kasih, melindunginya, dan Gereja-gereja menjauhkan yang kami dari memang berbagai bukan ketika wabah, kami dari mengadakan penyakit ibadah, sampar, ya dari Tuhan, atau mengadakan kegiatan keagamaan yang untuk memuliakan corona Tuhan, delta Engkau yang baru tetap ini. Dan kami memproteksi, ya percaya Tuhan. Engkau Yang terus terus menatap kami, menaungi mereka, kami ya dengan Tuhan. damai Kalau ada yang sejahtera terkena Tuhan, yang beserta melampaui mereka segala sudah akal hidup pikiran memberi kami. kekuatan dan pengharapan yang daripada Tuhan, Melalui sehingga doa mereka boleh bersama, sembuh, ya Tuhan, Tuhan, kami boleh perlukan merasakan kuasa-Mu pengharapan ini, daripada-Mu, ya dan Tuhan. kuasa-Mu Belas dinyatakan kasih-Mu nyata dalam kehidupan mereka, ya Tuhan. Dan kuasa-kuasa hanya nama kegelapan Tuhan Yesus yang dihalaukan di dipenuhi. dalam Roh-roh jahat kuasa yang coba rancangan jahat, kasih rancangan Bapa, jahat, terima kasih. rancangan kecelakaan, rancangan musibah, malapetaka yang mau menghancurkan rakyat Indonesia, bangsa dan negara ini, ya Tuhan. Kami patahkan, Betapa hancur, kami kami tidak tolak semua di berdaya, dalam betapa nama kami Yesus. tidak Terlah Engkau sendiri yang memimpin, memelihara dan menjaga kami, ya Tuhan. Kami pertaruhkan seluruh jiwa raga kami hanya kepada-Mu, ya Tuhan. Engkau yang memimpin kami, Engkau yang mendengar memimpin kami, seruan ya kami Tuhan. pada malam Dengarlah hari seruan ini. anak-anak-Mu pada Engkau malam hari ini, mendengar ya segala Tuhan. Belas kasih-Mu biarlah turun doa-doa Tuhan. kami Tekan kepadamu, kuasa-Mu, baik melalui hingga Zoom benar-benar ataupun berubah, ya rekan-rekan Tuhan. aras nasional yang lain. Terima kasih, Terus Bapak. berdoa, Di setiap kami daerah, merendahkan seluruh kehidupan Berkah kami. lawatan-Mu Tuhan Kami kepada mereka menyembah semua, ya Tuhan. sekali Gereja lagi berdesa, bertobat di daerah hadapan berdera, Tuhan, dan bisa kami menjadi sampai daerah satu terkecil, layan sampai pedalam, pemimpin ya Tuhan. Semua orang yang yang Engkau kasihi, yang Engkau tidak kami semua ke sayangi, dalam memperhatikan tangan-Mu, ya protokol, Tuhan. terima kasih Berkati, ya Tuhan. sadarkan Terima mereka dan kasih, Tuhan. semua mereka dan juga semua boleh yang Semua sudah sadar yang memberikan kepada menjalankan kami tugas kekuatan, kenegaraan di keselamatan, dalam menjaga kesehatan, ya Tuhan. keberanian Biarlah untuk mereka berdiri di tetap tengah-tengah konsisten dan situasi komitmen, ya yang Tuhan, untuk serba melakukan tidak terbaik, ya menentu Tuhan. pada saat ini. Jauhkan daripada mereka untuk Terima mengganti hal yang kasih ya berkenan Bapa. daripada-Mu, ya Tuhan. Sehingga kemuliaan-Mu nyata bagi setiap pribadi yang Kau kehendaki. Terima kasih, ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih demi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita melanjutkan doa kita, dan saya mungkin akan meminta seorang Bapak akan mendoakan pokok doa ini. Kita berdoa untuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dalam mengantisipasi lonjakan kasus yang luar biasa ini. Dan ada program yang mereka sekarang lakukan, yaitu pendekatan secara pentahelik.
pendekatan secara pentahelik ini adalah pendekatan secara multi pihak, di mana akan digabung satu koordinasi besar pemerintah, akademisi, badan dan pelaku usaha, masyarakat dan komunitas, juga media, untuk bersama-sama mengantisipasi lonjakan ini. Jadi dengan prinsip 3K, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Mari kita doakan karena mereka ini di garis depan satuan tugas ini, kita doakan mereka dalam menangani atau mengkoordinasi penanganan COVID ini. Tidak mudah bagi mereka, dan kita dengar seperti Pak Wiku mengatakan itu sangat-sangat melihat tingginya penyebaran yang mendekati 10.000 ini. Mereka sangat-sangat serius untuk masalah ini. Bolehkah saya meminta seorang bapak untuk berdoa, yaitu Pak Sopian Andi. Saya persilakan, Pak. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapak kami ada di dalam surga, mengucap syukur dan terima kasih Bapak untuk kasih setiamu yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kami. Engkau begitu baik, Bapak, Engkau begitu besar, Allah yang senantiasa setia, Bapak, menyertai kehidupan kami. Bapak dalam surga, kami mengucap syukur, Bapak, untuk pertemuan doa puasa di malam hari ini. Dan pada kali ini, Bapak, kami secara khusus ingin mendoakan, Bapak, Satgas COVID-19 yang saat ini sedang menangani lonjakan kasus COVID-19 yang begitu tinggi, Bapak. Kami mau serahkan, Bapak, seluruh Satgas ini, Bapak, hanya di dalam tangan-Mu, dan Engkau yang tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah. Amin. Dalam penyertaan-Mu, Bapak, menyertai mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang mereka kerjakan saat ini. Dan biarlah perlindungan-Mu, Bapak, melindungi mereka, Bapak, dari bahaya COVID-19, sehingga mereka dapat bekerja dengan terhindar dari COVID-19. Bapak di dalam surga, apapun pendekatan yang mereka lakukan untuk menangani COVID-19 ini, yang saat ini mereka lakukan dengan pendekatan pentahelix, Bapak, biarlah Engkau yang turun tangan, Bapak, Engkau turut menyertai mereka, Engkau turut campur tangan, Bapak, memberikan pertolongan-Mu, Bapak, sehingga pendekatan ini dapat mencapai hasil yang maksimal, Bapak, untuk menekan angka lonjakan yang semakin tinggi ini, Bapak. Kami serahkan, Bapak, seluruh instansi, seluruh lembaga, pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas-komunitas, apapun itu, Bapak, yang terlibat dalam kegiatan ini, Bapak. Biar Engkau yang menyertai, Engkau yang melindungi, Engkau yang menolong, Engkau yang membantu, Bapak. Kami yakin dan percaya, Bapak, Engkau Allah yang mempunyai otoritas dalam kehidupan kami. Dan Engkau adalah Allah dari Allah, segala Allah yang begitu ajaib, Bapak. Kami bersyukur, Bapak, punya Allah seperti Engkau, dan kami mau serahkan, Bapak, Satgas COVID ini, agar dalam waktu dekat ini mereka sudah dapat mencapai hasil yang maksimal dalam menekan lonjakan penyakit COVID-19 ini, Bapak. Terima kasih, Bapak, untuk segala berkat, rahmat, anugerah yang melimpah dalam kehidupan kami, penyertaan yang tiada henti-hentinya, Bapak. Kami mau alaskan doa ini, Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saya akan menampilkan satu daftar terkini dari perkembangan COVID, ya. Kita berdoa bersama-sama, tapi saya membaginya dengan tanggal lahir kita. Misalnya bulan Januari, Februari, itu kita mendoakan Aceh di Kabupaten Pidi, dan sampai nomor 6. Kemudian yang lahir bulan Maret dan April, berdoa untuk Sumatera Barat, ada kota-kota dan kabupatennya. Kemudian yang lahir bulan Mei dan Juni, mendoakan Jambi, Sumatera Selatan, dan kabupaten dan kotanya. Kemudian yang lahir bulan Juli, Agustus, mendoakan Bengkulu, Lampung, dan Jawa Barat. Dan nanti mungkin saya boleh meminta Pak Bambang memberikan informasi keadaan Bandung, ya. Lalu kemudian yang lahir bulan September dan Oktober, mendoakan Jawa Tengah,
mungkin yang tahu informasi karena Jawa Tengah sangat tinggi penyebaran di sana. Lalu yang lahir bulan November dan Desember berdoa daerah istimewa Yogyakarta ada 2 tempat dan Jawa Timur di Bangkalan. Ini 29 yang provinsi, kota, kabupaten dan provinsi yang terkena zona merah COVID-19 di Indonesia. Sekali lagi, yang bulan April, bulan Januari, Februari bisa dilihat dulu. Bulan Juli, Agustus juga bisa lihat. Bulan Maret, April juga bisa dilihat, dihafal. Yang bulan September, Oktober juga bisa dilihat. Jawa Tengah. Yang bulan November, Desember juga bisa dilihat. Yang bulan Mei, Juni juga bisa dilihat. Ya. Kalau kita dalam bulan itu kelahiran kita, kita berdoa untuk itu. Baik, mungkin ada yang bisa memberikan informasi tambahan seperti Bandung. Saya persilakan Pak Bambang, boleh kalau ada informasi. Kabupaten Bandung. Itu Jawa Baratnya adalah Kabupaten Bandung yang merah itu, dan Kabupaten Bandung Barat, bukan Kota Bandung. Oh, kabupaten ya? Kabupaten Bandung dia sekarang merah. Ini memang per periode 3 Juni sampai 16 Sampaikan Juni. sedikit informasi. Ya, di Bandung, Kabupaten dan Kabupaten Bandung Barat, 3 Juni sampai dengan 10 Juni apa 11 Juni itu memang merah. Dan kita dilarang berwisata ke Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Itu mohon diingat, karena memang mereka berdua ini merah, yang lainnya orange. Kota Bandung itu orange, tidak ada yang hijau. Saking parahnya memang sekarang. Memang harus berhati-hati. Dan saya melihat masyarakat di sini memang sudah tidak pakai masker sama sekali. Sedih sih melihatnya, memang sedih banget. Tapi mau gimana ya, kita yang petugas kesehatan memang pakai masker, sudah tutup segala macam, tapi teman-teman di luar itu saya lihat sudah tidak pakai masker dan merokok seenaknya. Aduh, sedih banget ngelihatnya. Bagaimana ya ini, gitulah. Saya cuma berbagi tentang Kabupaten Bandung. Gitu. Iya, makasih Bu. Iya, makasih Pak. Jika masih ada yang mau tambahkan, daerah di sini ada daerahnya. Jadi kita yang melihat bulan kita di sana, kita tambahkan informasi itu. Sedikit tambahan Pak Tommy, angka-angka yang dipaparkan itu adalah angka resmi. Dan angka resmi belum tentu mencerminkan angka yang sesungguhnya. Ya. Sangat bisa diduga bahwa angka yang sesungguhnya jauh lebih tinggi daripada angka resmi. Betul. Mungkin aja. Karena tidak sedikit orang yang terpapar tetapi tidak terdata. Iya. Hal itu dapat dibaca di koran Tempo kemarin. Iya. Bahkan berdasarkan analisa yang dibuat oleh WHO di Indonesia, angka yang sesungguhnya diperkirakan 20 kali lipat dari angka resmi. Wow. Itu menurut Tempo. Dan saya duga Tempo tidak akan ngawur dalam hal ini. Iya. Karena kalau dia berani menyatakan itu, tentu dia berani mengambil risikonya. Iya. Sehingga saat ini diperkirakan paparan yang sesungguhnya per hari itu sudah bukan 8.000, 9.000, tetapi di atas 100.000 per hari. Kebetulan anak saya bekerja di bidang pers umum, bukan pers Kristen, tapi pers umum. Dia di bidang itu, sehingga agak sedikit tahu informasi terkini. Angka yang sesungguhnya sebetulnya sangat-sangat mengerikan. Iya. Per hari ini kantor detik.com tutup. Karena terlalu banyak yang sudah terpapar dalam 2-3 hari ini di detik.com.
Nah, Ya. itu satu indikator bahwa kondisi di Indonesia sangat-sangat mengkhawatirkan. Ya. Dan yang lebih yang tidak kalah mengkhawatirkannya adalah dampak ekonomi dari situasi ini. Ya. Kalau terjadi lonjakan seperti di India, maka diperkirakan ekonomi kita dapat kolaps. Ya. Karena sudah di luar kemampuan pemerintah untuk menangani korban yang sudah ada dan akan kolaps. Rumah sakit di Bandung praktis okupansinya 100%. Wow. Saya mengetahui data ini secara pasti karena di Bandung kebetulan secara rutin gereja-gereja bertemu. Seluruh gereja dari seluruh latar belakang bertemu secara rutin. Ada berbagai dokter ada di dalamnya. Baik dari Rumah Sakit Immanuel, Hasan Sadikin maupun Boromius. Dan semua melaporkan di dalam 2 hari terakhir okupansi sudah 100%. Boromius 100%. Hasan Sadikin 100%. Jadi bukan 80% seperti yang diberitakan. Sebetulnya sudah 100%. Immanuel sudah 100%. Berbagai rumah sakit yang lain sudah 100%. Jadi sudah sampai pada titik di mana kalau orang terkena saat ini tidak bisa dirawat lagi di rumah sakit. Ya. Itu situasinya. Jadi memang perlu dukungan doa yang sangat serius dari semua kita karena kalau bukan Tuhan yang campur tangan, manusia sukar untuk mengatasinya. Kira-kira begitu Pak Tommy. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Masih adakah yang mengetahui daerahnya yang kita bisa doakan? Di Kabupaten Bandung, saya memang menyatakan, saya kan di Rumah Sakit UKM Pak, Kabupaten Bandung, sudah lebih dari 100% Pak. Terus terang kami sudah mengalokasikan untuk COVID lebih dari harusnya. Harusnya 20 maksimal kita, karena memang tipe C ya, kita udah hampir 30 menyediakan rawat inap untuk COVID, gitu aja. Terima kasih, mohon doanya supaya kami tidak terpapar dengan COVID, even though yang orang satpam atau pendaftaran itu memang perawat yang nggak bisa dihindari lagi terkena juga dengan swab antigen, masih kita dengan positif dengan swab antigen, belum PCR gitu Pak, karena PCR lumayan mahal masih gitu. Terima kasih, mohon doanya supaya kami bisa kuat tetap Rumah Sakit UKM Kabupaten Bandung. Terima kasih. Baik. Dan bukan hanya itu, reagen untuk PCR di rumah sakit umum terbatas ya Pak ya. Sudah hampir habis. Iya benar Pak. Sehingga kalau dulu untuk memastikan orang tidak cukup antigen tapi harus PCR, sekarang karena sudah hampir habis dengan antigen saja. Jadi tingkatnya sudah sangat diturunkan karena kehabisan reagennya. Rumah sakit Cicendo yang adalah rumah sakit mata, yang bukan rumah sakit tempat orang dirawat karena sakit yang lain, sekarang pun sudah harus digunakan untuk menampung penderita COVID. Padahal tidak ada dokter untuk hal itu, dokter mata. Karena situasinya seperti ini di Bandung khususnya ya. Dan saya duga banyak rumah sakit yang atau kota lain kondisinya tidak terlalu jauh berbeda. Ya. Baik, kalau gitu kita masuk di dalam doa kita secara bersama-sama. Kita juga membuka suara kita. Pak Tommy, apakah Palu sudah masuk dalam pokok doa, Pak? Belum. Bagaimana Pak? Ada pokok doa? Iya, ini Palu tiba-tiba ada lonjakan, tidak disangka dari 7 tiba-tiba langsung sekarang 21 ada di Kota Palu. Jadi sesuatu yang mengagetkan. Kita khawatirnya akan melonjak terus ini. Jadi mohon didoakan, tiba-tiba dalam hitungan hari sudah langsung 21 orang. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Mohon yang bulan November dan Desember mendoakan juga Palu. Bulan November, Desember. Mari kita berdoa bersama-sama, kita bersuara.
dalam surga. Tuhan Allah Bapa yang di dalam surga, Bapa di surga, kami pada dalam bersaksi, surga, kami kami menyerahkan datang ke hadirat-Mu, daerah berdoa Kota secara Bengkulu, khusus untuk Kota Metro Lampung, Sumatera Kabupaten Barat Bandung, dan Kabupaten Padang Bandung Barat Pariaman, ya Kamu ya Tuhan. Bapa. Kami pertaruhkan mereka ke dalam tangan di kasih Kami Pasaman dan Barat. bersepakat ya yang Tuhan, mana daerah datang di zona hadirat-Mu merah, yang zona kudus. merah, dan penuh dengan Berdoa pandemi ya Mohon Tuhan. ampunkanlah Bagaimana kami semua berserah bangsa. kepadamu ya Tuhan. Kami tidak mampu Kami melakukannya. berdoa untuk Kami Sumatera tidak Barat menjangkau, ya kami tidak Tuhan. mengangkatnya semua ya Tuhan. Kami percaya Khususnya Tuhan Padang dalam Pariaman ya Tuhan Bapa. pada 4 kabupaten ini ya Berdoa Tuhan. Tuhan, mohon Dan belas Engkau kasihan boleh Engkau membuahkannya Tuhan. ya Tuhan. dari Engkau manusia bahkan Bapa di kecuali surga, mujizat Padang sakitnya Pariaman pandemi ya adalah Tuhan. Hingga mereka milik-Mu semua juga boleh ya Tuhan. menderita sakit, boleh mengalami Sumatera kesembuhan ya Barat Tuhan. Idam, Engkau berkati Pasaman dokter-dokter, Barat, perawat ya Sumatera Tuhan. Barat, Kota Engkau lindungi Bukit. mereka sehingga mereka boleh Kami melaksanakan mendoakan tugasnya ya dengan Bapa, baik kami ya Tuhan. bersatu Berkati segala kelengkapan yang dibutuhkan mohon dokter-dokter belas ya Tuhan. kasihan Tuhan. Perawat-perawat Padang sakit semua ya Tuhan. Hingga mereka boleh melaksanakan yang baik. Nama Berkati mereka juga Tuhan. keluarga-keluarga mereka yang di rumah ya Tuhan. Sehingga berdoa, mereka boleh betul-betul biarlah merasa merah nyaman ini bekerja dengan Tuhan. tenang ya Tuhan. Bagi yang Mereka butuh kami biar serahkan ke dalam tertahan tangan kasih-Mu ya dan Tuhan. tolong Yang mereka oleh boleh Tuhan. tetap bersandar, oleh tetap tangan tetap kuasa Mereka bergantung kepada campur Engkau ya dapat Tuhan. dan Kami percaya belas doa juga kasih-Mu tidak Tuhan yang pernah ajaib. tinggalkan mereka sendiri. mereka Berkat Meskipun kesembuhan orang-orang yang ada pada tidak mereka, seiman Tuhan, pengharapan mari dalam Engkau Yesus ada berjumpa penuh pada mereka. dengan Tapi mereka ya Tuhan, Tuhan. sadar ubah mereka Perjumpaan pribadi dengan bahayanya mereka COVID satu ini dengan bagi sehingga daerah melalui demi kesembuhan ini satu. mereka Agar boleh mereka menang boleh Tuhan. melihat dan Mereka boleh melihat hidup kebaikan benar di Sumatera dalam Barat, Padang Pariaman, kami percaya Aman Pasaman Tuhan Barat, Tuhan bekerja. ya Bapa di Daerah-daerah surga. yang di zona merah ini akan Kami berubah menjadi sepakat hijau ya Tuhan. bersatu hati ya Mereka Bapa. berharapan ya Tuhan. Sembuhkan Kami yang mendoakan mereka, sakit, roh takut akan mereka ada, Tuhan kuatkan ada yang pada mereka lemah, ya Tuhan. Turut selamat Biar mereka boleh belajar hiburkan yang ilmu sedang protokol yang ada, berduka ya memakai Tuhan. masker cuci tangan, semua Khususnya untuk prosedur yang Sumatera disarankan Barat pemerintah. pemerintah di Tuhan. Betul-betul mereka Engkau mengerti, mereka tolong mau mereka mereka ya Bapa, lakukannya Tuhan. Sumatera Barat, Bahkan dari mereka hati-hati, Padang dari mereka Pariaman, tidak mengerti dan Agam, kasih mereka ya Pasaman Tuhan. Barat, boleh Kota Bukit bekerja Tinggi ya Tuhan, Bapa. Di dalam nama Yang mereka boleh Yesus kami mengalami membawa begitu kesembuhan ya satgas Tuhan. di daerah Allah belas kasih-Mu turun, ke dalam mengubah tangan semuanya Tuhan. menjadi baik ya Tuhan. Allah berdaulat Dalam atas nama Tuhan mereka. Yesus, ada rahmat Kami punya berkah bagi rencana. mereka dari Kami Tuhan. sungguh Beri berkat perlu Tuhan. nama Yesus, supaya nama mereka yang dapat Di ajaib, dalam nama nama yang Yesus segala memberikan sakit kesembuhan, segala nama sesuatu yang yang memberikan pertolongan. dalam nama Yesus. Nama Terima Yesus, kasih Tuhan. nama yang beri pertolongan. Semuanya kami bertanya Nama hormat dan kemuliaan Yesus, nama Tuhan. nama yang Haleluya. memberi Haleluya. kelepasan. Mohon pengampunan Dalam nama Yesus, Yesus. bangsa kami Tuhan. Amin. Mohon bisa Ibu Anneke menutup kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ajaib. Kami bangga punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Pada malam hari ini Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersepakat Tuhan membawa bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami berterima kasih. Semua doa sudah dinaikkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menjawabnya dengan cara yang ajaib. Kami sungguh percaya nama Yesus, nama yang ajaib. Nama yang memberikan kelepasan, pertolongan dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati setiap hamba-hambamu yang ada pada saat ini Tuhan. Dengan keluarga kami, keluarga besar kami Tuhan. Perlindungan yang sempurna datangnya dari tempat yang maha tinggi. Kami percaya ketika kami melayangkan mata kami ke gunung-gunung. Kami percaya Tuhan, pertolongan kami hanya datang daripada-Mu saja ya Tuhan. Untuk itulah Tuhan, setiap hari, setiap saat kami butuh Roh Kudus untuk menjaga, melindungi kami. Engkau akan memerintahkan malaikat-malaikat Tuhan berpasukan menjaga kami Tuhan di segala jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami akan istirahat tidur untuk semuanya. Amin Tuhan. Ya Tuhan menjaga kami semua. Amin. Bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat. Kami boleh hidup terus bersemangat, berdampak, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita masih lanjut ya, maaf Ibu Anneke, kita masih lanjut.
kita dengar dulu satu lagu, Ibu Rotua menyanyikan satu lagu, lalu kita masih lanjut akan berdoa, karena kita perlu mendoakan gereja-gereja yang dalam waktu-waktu ini harus melewati kembali tidak bisa on-site, ya, dianjurkan demikian untuk daerah zona merah, dan kita doakan supaya gereja tetap jalan. Tapi sebentar, kita dengarkan pujian, kita nyanyi bersama. Silakan, Bu. Hidup ini adalah kesempatannya. Saya tadi ketemu, tapi saya nggak ada partiturnya. Tapi saya yakin semua orang tahu ya, hidup ini adalah kesempatan. Sebentar, saya lihat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, hidup ini sudah jadi berkat. Ya, memang mungkin audio kita tapi telak. ya. Baik. Kita sekarang berdoa untuk gereja-gereja karena seperti nanti Pak Anton Nathan ya bisa memberikan informasi. Seperti di DKI ada surat yang memang sudah disebarkan tentang pembatasan skala mikro ya, dan termasuk tempat ibadah. Jadi kita mendoakan supaya gereja-gereja kembali dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang sekarang, yang sebelumnya sudah on-site, tapi sekarang kembali mungkin akan melewati kesempatan seperti ini. Pak Anton, saya persilakan Pak Anton Nathan. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Yes, Nathan. Memang di Jakarta kita sadari bahwa ada peningkatan yang cukup signifikan ya, 2.700 per hari. Jadi ada surat edaran ya sebenarnya selain dari gubernur, dari kementerian yang kita juga sudah terima melalui Pendimas Kristen DKI Jakarta. Nah, poin yang sangat kita perhatikan adalah kegiatan keagamaan di zona merah ditiadakan sementara sampai dinyatakan aman dari COVID-19 berdasarkan penetapan pemerintah daerah setempat. Nah, gubernur sudah menyatakan bahwa kita masuk di masa yang cukup kritis ya. Nah, kemudian di dalam SE ini dikatakan kegiatan sosial keagamaan dan kemasyarakatan seperti pengajian umum, pertemuan, pesta pernikahan sejenis ruang serbaguna di lingkungan rumah ibadat dihentikan sementara di daerah zona merah dan oranye sampai dengan kondisi memungkinkan. Ya, kita punya pengertian kan kita menggunakan ruang serbaguna di lingkungan dan sebagainya. Itu juga diminta untuk sementara dihentikan. Nah, kami tadi sore kebetulan baru saja lakukan koordinasi sebenarnya untuk penyaluran dana BOTI, tetapi kami juga diskusikan mengenai gereja-gereja yang bagaimana menyikapi surat edaran dan himbauan gubernur. Dan cukup banyak gereja-gereja yang memang mempertimbangkan untuk
batal onsite di minggu ini. Ya, jadi itu yang bisa disampaikan Pak. Terima kasih. Ya, makasih. Mungkin ada informasi yang lain dari tempat yang lain. Jadi surat edaran itu dikeluarkan oleh Menteri Agama dan sudah dimuat bukan hanya di website dari Kemenak Kanwil DKI, tetapi di website kementerian sendiri. Baik, berarti berlaku seluruh Indonesia ya? Ya, tetapi ini justru menimbulkan keprihatinan bagi kita. Keprihatinannya adalah karena pada hari yang sama Menteri Dalam Negeri membuat instruksi yang juga dimuat di website dari Kementerian Dalam Negeri. Dan instruksi dari Menteri Dalam Negeri nampak tidak sinkron dengan surat edaran yang dibuat oleh Menteri Agama. Menteri Agama seperti yang disampaikan Pak Antonius Nathan tadi menyatakan bahwa kalau zona itu merah, maka ibadah setempat harus ditiadakan. Tetapi kalau Menteri Dalam Negeri justru tidak. Zona merah tetap jalan, hanya kapasitasnya dikurangi. Nah ini yang benar yang mana nih? Acuan kita Menteri Agama atau Dalam Negeri? Nah ini jadi bingung. Mengapa tadi saya katakan ini menimbulkan keprihatinan, menunjukkan tidak sinkronnya antar departemen atau antar kementerian negeri ini. Semua jalan sendiri-sendiri, tidak ada koordinasi. Nah ini yang menjadi keprihatinan dan sekarang bahkan Pembimas pun juga bingung mau yang dipegang mana ini. Karena Pemda pasti mengacu kepada Menteri Dalam Negeri. Ya. Sedangkan yang punya wilayah bukan kantor Departemen Agama atau kantor Kementerian Agama, tapi yang punya wilayah adalah pemerintah daerah. Itu situasinya. Ya, supaya kita tidak ada kebingungan, kita doakan supaya gereja-gereja dapat memutuskan mana yang terbaik ya. Kita doakan hikmat Tuhan untuk itu. Bingung ya. Tambahan Pak Tom. Silakan Pak Roni. Ya, hari ini Pak Kapolri berjumpa dengan Komisi 3 DPR RI dan di dalam percakapan menurut Kapolri di DKI secara khusus ada 5 klaster COVID yang baru. Daerah-daerah itu adalah Cipayung, Cilincing, Kelapa II, Kayu Putih, dan Ciracas. Jadi kalau kemudian wilayah ini akan ditingkatkan dalam situasi genting menurut Pak Gubernur DKI, kemungkinan 5 wilayah ini yang menjadi zona merah di DKI. Karena kelihatan juga Gubernur DKI tidak mau sampai kemudian DKI ini seperti lockdown atau seperti kembali ke bulan September yang lalu. Jadi ada 5 wilayah yang dilaporkan Pak Kapolri dalam perjumpaan dengan Komisi 3 DPR pada pagi tadi, yaitu Cipayung, Cilincing, Kelapa II, Kayu Putih, dan Ciracas. 5 ini yang disebut dengan klaster yang paling tinggi dan paling berbahaya di DKI. Makasih. Ya, terima kasih Pak. Mari kita berdoa bersama-sama ya, ini yang kita dengar informasi-informasi ini. Dan kita berdoa untuk khususnya gereja-gereja dalam menyelenggarakan pelayanan mereka. Kita doakan supaya hikmat Tuhan diberikan kepada mereka. Mari kita berdoa secara serentak. Kita bersuara lagi. Bapa kami dalam surga, Bapa yang ada dalam surga, datang berkati kami, karena kami sadar siapakah kami yang tidak ada apa-apa dan kami mengandalkan Engkau, kami tahu Engkau yang berseru kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menolong malam hari ini kami menyerahkan gereja-gereja yang ada di seluruh zona merah di seluruh Indonesia. Kami berdoa Tuhan apakah di Bandung
perlindungan Jawa Tuhan turun Barat, kepada apakah di mereka ya DKI, Tuhan. apakah Baik di pemimpin Banten, gembala, baik apakah para di Jawa pemimpin Tengah, di presbyterian, Jawa Timur, semuanya Engkau di urapi Sumatera ya Barat, Tuhan, biarlah Sumatera hikmat Utara, bijaksana dari Selatan, Tuhan kepada mereka ya dan Tuhan, sebagainya sehingga mereka Tuhan. tidak bingung dalam mengambil Kemudian keputusan ya wilayah Tuhan, yang ada di sehingga Indonesia banyak Tengah, jemaat yang boleh juga yang dihindari ada di daripada Indonesia sakit penyakit Timur, COVID. gereja-gerejamu kami berdoa Kalau di memang dalam mereka nama harus Tuhan melakukan Yesus online, Engkau menolong. biarlah hikmat-Mu turun Sehingga pada segala mereka ya Tuhan. sesuatunya Tuhan, Kalau harus membagikan gereja-gereja sesuai dengan tetap manajemen, atau berdiri mereka dan gereja menjadi menjalankan dengan berkat. tertentu sungguh yang ya menjadi Tuhan. Banyak Namun orang terlebih yang lagi ya saat Tuhan, ini sedang perlindungan mengalami turun pada pertolongan daripada Tuhan. jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan Bagaimana mampukan mereka pemerintahan mengalami kami di dalam pengadaan ada zona merah di Tuhan. Biarlah Engkau sehingga sendiri semua ya yang Tuhan membutuhkannya melindungi oleh mereka, membimbing mereka, terpenuhi sehingga kebutuhannya, mereka boleh baik beribadah, mereka boleh menyembah, lanjut memuliakan usia Tuhan. Di sampai dalam kondisi usia apapun dan kami tetap kami mengandalkan Engkau berdoa ya Tuhan. Tuhan menolong Penuh gereja Tuhan, perlindungan-Mu limpahkan kepada kami para percaya hamba-hamba ya Tuhan Tuhan. dan Engkau gereja. akan menutup kesukaannya Doa Tuhan. Tuhan untuk Kasih-Mu tidak segala akan pernah sesuatu meninggalkan yang kita Tuhan Engkau dan gunakan Engkau akan untuk gereja menjaganya yang Tuhan. ada. Sucikan Bukan setiap dari gerejamu adanya di tempat-tempat klaster-klaster khusus baru, Tuhan. Dalam nama Karena di mereka kota-kota tidak menjadi besar, penyebar, tidak mana menginfluencer, gereja tapi Tuhan akan jauhkan menjadi daripada kesaksian berdoa pandemi gereja ini ya tidak Tuhan. menjadi korban, Sterilkan gereja-gereja ya bagaimana Tuhan. gereja Berikan terlibat hikmat bijaksana sehingga dalam gereja keluar boleh menghentikan menjadi pandemi teladan setiap orang di dalam yang sedang melaksanakan menolak Tuhan. tugas ya Tuhan. dalam nama Boleh menjadi Yesus. teladan, Terima boleh menjadi kasih Bapak, kami mengurangi di dalam berdoa penyebaran segala COVID kuasa ini ya Tuhan. kegelapan Terima dalam kasih ya segala Tuhan. bentuk dan Dalam apapun nama bentuknya, Injil, baik itu taruh wabah, gereja-gereja penyakit ke dalam samar, tangan virus, kami kasih-Mu. tolak semuanya itu di Dalam dalam Yesus nama Tuhan kami Yesus. berdoa dan mengucap syukur. Roh Kudus menolong kami, menolong setiap orang percaya, menolong gereja-gereja Tuhan. Terima kasih. hadir di tengah gereja dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, waktu kita memang singkat, tapi kita akan mendoakan khusus pada malam hari ini saudara-saudara kita yang mengalami sakit, ya, dan juga yang baru terbebas ya dari artinya negatif. Yang pertama Pak Gondo sendiri beberapa waktu yang lalu memang juga terkena dan dalam kondisi sekarang masih dalam proses untuk menjadi lebih baik ya. Juga Pak Dr. Andi, Sofian Andi ya, yang juga puji Tuhan sudah negatif sekarang. Lalu kita mungkin ada lagi yang lain kita doakan, tapi yang khusus akan kita doakan di sini adalah yang namanya Bapak Immanuel Mapada. Ini adalah staf di kantor pusat PGLI. Bersama dengan keluarga kita doakan. Memang saya dengar masih harus menjalani PCR ya, tapi kalau antigen sudah reaktif. Kita doakan. Dan yang kedua adalah Ibu Maria. Ibu Maria juga dan keluarganya. Ini sudah positif. Jadi mereka sekarang isolasi mandiri. Tapi saya dengar dari Pak Suryo, nanti Pak Suryo tambahkan, kalau memang berkembang lebih lanjut, berarti diusahakan untuk bisa diopname di salah satu rumah sakit. Ya. Mungkin Pak Suryo tambahkan dulu. Ya, terima kasih Pak Tommy. Jadi informasi awal yang saya terima itu hari Minggu siang. Jadi seharusnya hari Minggu siang saya berangkat ke Solo karena ada rapat di sana. Tapi ketika saya mendengar bahwa salah satu staf kita terkena COVID, saya menunda dan saya menunggu informasi yang lebih jelas, khususnya hasil PCR. Dan ternyata setelah dicek, bukan hanya Maria yang terkena, tapi juga Pak Immanuel. Dan itu 2 keluarga yang terkena. Oleh karena itu, saya membatalkan berangkat ke Solo. Dan saya langsung berkoordinasi dengan teman-teman yang lain, khususnya teman-teman di kantor, yaitu office boy dan security, karena mereka lah yang paling terakhir bertemu dengan Ibu Maria dan Pak Immanuel. Dan saya langsung juga minta supaya mereka segera tes PCR. Saya berkoordinasi dengan Pak Regi dan juga Pak Dedi, dan minta juga untuk segera dilakukan desinfektan di kantor. Dan kemarin saya sudah terima hasilnya, 2 staf di kantor, yaitu
office boy dan security, puji Tuhan hasil PCR-nya negatif. Saya sendiri bertemu dengan Ibu Maria khususnya itu hari Senin, minggu yang lalu. Dan sepanjang minggu kemarin saya sudah 2 kali swab. Terakhir itu hari Sabtu bersama-sama dengan Pak Nus pagi hari. Dan semua hasilnya negatif, maaf. Jadi itu yang bisa saya laporkan. Kantor sekarang dalam kondisi aman. Tapi memang ya cukup mengkhawatirkan karena Pak Immanuel dan Ibu Maria hari Jumat itu bertemu dengan Pak Ketum dan beberapa rekan-rekan yang lain. Tapi saya dengar informasinya bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya negatif. Jadi itu cukup menggembirakan. Iya. Demikian Pak Tommy. Terima kasih Pak. Apa Pak Sofian Andi mau menambahkan sesuatu Pak? Gimana perkembangan Bapak? Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang terhormat. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas dukungan doa Bapak Ibu semua. Ya, saat ini memang saya sudah memeriksa PCR dan hasilnya negatif, walaupun gejala post-COVID-nya ini masih ada, ya karena dari hasil CT scan yang terakhir masih tampak ground glass obesity di beberapa bagian paru-paru, nah, tapi ya sepertinya masih dalam kondisi cukup baik, ya. Dan memang saat ini gejala post-COVID yang saya alami mudah lelah, ya, mudah capek dan konsentrasi juga sepertinya banyak berkurang, ya, banyak menurun dan memang ya perlu waktu untuk pemulihan. Namun yang saya sangat bersyukur sekali bahwa dukungan doa dari Bapak Ibu semua memberikan kekuatan dan penghiburan bagi saya, terus khususnya saat dirawat. Ya karena saat dirawat itu saya sendiri satu ruangan dengan penderita COVID juga dan juga penderita DBD. Tentu saja satu ruangan dengan pasien seperti ini beresiko juga untuk tertular, apalagi ruangannya cukup tidak terlalu luas, ya. Hanya ada 2 bed di situ. Dan bahkan dalam masa perawatan saya bertemu dengan seorang anak kecil, ya, usia 5 tahun, ya, yang berlarian di sekitar ruangan isolasi saya. Waduh. Dan sewaktu saya bertanya kepada perawat di sana, ternyata anak 5 tahun ini, perempuan ini sudah hampir seminggu ada di ruangan itu, dan yang tadinya dirawat bersama ibunya sedang berada di ICU. Ya, jadi cerita-cerita seperti ini memang menambah kekhawatiran dan ya tetap saya mengucap syukur karena Tuhan senantiasa menyertai kita semua, khususnya Bapak Ibu yang sedang menjalani aktivitas sehari-hari yang masih terhindar dari COVID. Ya, kita tetap berdoa kepada Tuhan agar terhindar karena ya masa perawatan sampai pemulihan ini cukup melelahkan dan ya bagi kita yang terbiasa beraktivitas di luar tentu saja sedikit stres ya, karena kita sudah tidak bisa lagi beraktivitas keluar di mana banyak jadwal kegiatan yang harus kita hentikan, pertemuan-pertemuan yang harus kita batalkan, dan memang hal semacam ini sedikit berpengaruh dalam kehidupan saya. Namun ya saya mengucap syukur karena di hari-hari 1 bulan ini semakin dekat dengan Tuhan, ya semakin banyak saya berdoa, saat teduh, baca firman, dan mungkin di kesempatan yang sangat indah sekali menjalin hubungan yang lebih intim lagi dengan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, dan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Pak Gondo mungkin sedikit mau menambahkan bagaimana keadaan tubuhnya Bapak. Singkat saja Pak. Ya, sama seperti Pak Sofian Andi, ya kadang masih lemes gitu ya. Tapi ya saya tidak bisa belajar dari pelayanan. Ya saya tetap ke Bukit Doa Malta memimpin pergerakan doa, tapi ya dengan protokol kesehatan sangat ketat. Gitu. Ya, lalu ada kegiatan-kegiatan lain, tapi saya sudah sekarang itu semua Zoom. Lalu ya saya sudah datang ke kantor karena bahan tadi juga karena penerbitan buku rohani dan lain-lainnya. Ya itu
Kalau terlalu lama ditinggal juga masalah. Tapi saya mau sampaikan sedikit secara singkat bahwa kita itu perlu bijaksana menghadapi surat edaran dari dua menteri itu. Perlu bijaksana, dan jiwa yang bijaksana. Kalau melihat sikonnya yang seperti ini, perlu kebijakan-kebijakan ya itu penting sekali. Sebab kalau melanggar ya atau nabrak saja ya tentu ada dampaknya. Dan yang kedua yang penting bahwa para pendeta harus ada bertanggung jawab terhadap semua domba-domba dan semua keluarganya. Oleh karena itu ibadah-ibadah onsite ya mungkin dipertimbangkan, ya harus bijaksana. Dan yang terakhir, memang saya perlu menyaksikan akan kuasa doa ini. Ya, penerbit Andi itu tidak bisa menghindar dari pertemuan-pertemuan dengan sekolah-sekolah, dengan guru-guru dan lain-lainnya, dan itu di seluruh Indonesia. Ya, tetapi kami setiap hari itu berdoa, ibadah onsite tetap kami adakan di kantor hanya dengan protokol kesehatan yang amat sangat ketatnya. Lalu semua karyawan itu dididik betul-betul untuk jaga protokol kesehatan dengan ketat dan ajak semuanya meskipun ya, mereka agamanya berbeda tapi diajak untuk berlutut untuk berdoa bersama-sama, dan kuasa doa ini yang memberikan perlindungan yang sempurna. Amin. Amin. Makasih Pak. Ya saya juga bersyukur karena beberapa hari lalu melewati operasi yang kedua dan sekarang kondisi ginjal saya dalam keadaan normal karena saya melihat di lab, dan juga sudah lancar kalau ke kamar kecil, dan puji Tuhan. Terima kasih untuk doa, dan bolehkah saya meminta yang pertama Pak Arnold Tindas mendoakan Pak Immanuel Mapada dan Ibu Maria dan keluarga. Lalu karena ini sudah melewati jam kita, Pak Roni bolehkah berdoa untuk Pak Sofian Andi, Pak Gondo, dan saya, dan juga sekaligus menutup di dalam doa kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Saya persilakan Pak Arnold Tindas. Kami bersyukur Bapa dalam surga kalau kami boleh bersama-sama dalam persekutuan doa seperti ini. Dan pada saat ini secara khusus kami berdoa untuk staf di kantor PGLI, Ibu Maria dan Bapak Immanuel, bahkan keluarga mereka masing-masing. Kami sudah tahu bahwa mereka dalam positif, dan bahkan ada kabar bahwa Ibu Maria dan keluarga mengalami juga sesak-sesak napas. Kami berdoa Tuhan, karena rumah sakit dan berbagai tempat yang di mana mereka boleh dirawat juga sedang penuh. Karena itu biarlah tangan kuasa Tuhan boleh menjamah Ibu Maria sekeluarga, Bapak Immanuel sekeluarga, sehingga mereka boleh dipulihkan, dan apapun yang mereka sedang gunakan saat ini, vitamin bagaimana untuk menguatkan imun mereka, sungguh-sungguh dipakai Tuhan, diberkati, berkuasa, sehingga kemudian tidak dalam begitu lama kami boleh mendengar bahwa mereka sudah dalam keadaan yang negatif dari COVID. Karena itu kami bersatu dalam doa menyerahkan kedua saudara kami dan keluarga mereka di dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur untuk kesempatan bersama-sama berdoa, menyatukan hati dan merendahkan seluruh keberadaan kami di hadapan-Mu. Kami percaya belas kasih-Mu Engkau nyatakan atas doa-doa kami. Dalam kesempatan ini kami terus berdoa untuk pemulihan dari hamba-Mu Pak Gondo Wijoyo,
dan masih terasa beberapa kelemahan tubuh di dalam tubuh dan aktivitasnya. Kami bawa beliau ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Firman dan Roh Kudus-Mu menaungi kehidupannya, sehingga Pak Godo boleh terus memimpin beraktivitas bersama dengan keluarga dan pelayanannya dan diberkati oleh Tuhan. Demikian kami bawa untuk Pak Sofyan Andi. Tuhan, terima kasih juga Tuhan telah meluputkan beliau dari berbagai kesesakan yang terjadi akibat dari coronavirus 19. Kami bawa beliau ke dalam tangan Tuhan dan kami mendoakan kiranya Pak Sofyan Andi semakin pulih dan sehat, dapat beraktivitas kembali bersama dengan seluruh keluarganya dan melakukan hal-hal yang besar di tengah-tengah situasi yang serba tidak mungkin kami kerjakan. Tetapi kami percaya bersama dengan Tuhan Yesus Engkau melakukan hal-hal yang besar di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga untuk hamba-Mu Pak Sekum kami, Pak Tommy Lengkong, yang baru saja melakukan operasi di bagian kantong kemihnya dan berjalan dengan baik. Engkau terus memberkati kehidupan Pak Tommy dengan ibu, dengan keluarganya, sebagai sekretaris umum di Persekutuan Gereja-Gereja Lembaga Injili Indonesia dalam beraktivitas hari lepas hari. Dan kami bersyukur untuk semua pelaksanaan operasi pertama dan operasi kedua boleh berjalan dengan baik, semua dari pertolongan Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapa, ada banyak hal yang ingin kami sampaikan kepadamu pada malam hari ini. Tetapi kami percaya di dalam keluhan kami, di dalam berbagai beban kami yang tidak terucapkan dengan bahasa manusia kami, Engkau mengetahui, Engkau mendengarnya. Kami percaya perlindungan-Mu sempurna atas kami, penjagaan-Mu sempurna atas kami, keluarga kami, gereja pelayanan di mana Engkau percayakan kami melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bawa seluruh PGLI, baik majelis pertimbangan, pengurus pusat, pengurus wilayah, pengurus daerah, anggota yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Tangan kasih-Mu yang terus terkedang bagi kami, menaungi kami dengan segala kuasa sorgawi, sehingga kami mampu berdiri tegak di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Hikmat-Mu menyertai kami, kuasa kasih-Mu menyertai kami, sehingga dalam situasi yang berjalan di tengah lembah kekelaman, kami tetap percaya gada dan tongkat daripada Tuhan menyertai kami sekalian. Terima kasih Bapa, dengar dan sambut seru doa kami yang kami panjatkan kepadamu dengan mengakhiri pertemuan malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah menghadiri doa bersama. Ini memang bagian pertama dari doa puasa kita. Jadi besok masih doa puasa dan juga lusa masih doa puasa. Tapi kita tidak buka dengan jam yang kita atur lagi. Mohon maaf Pak Bambang, buka itu buka Zoom. Tapi Pak Bambang dengan taat mengikuti jam 19.40 baru buka ya. Jadi terima kasih. Salah besar. Itu namanya ketaatan yang luar biasa Pak. Ya. Terima kasih untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi ini kami difasilitasi oleh namanya, kalau di sini ada namanya Irene, tapi tadi sudah. Dan juga Pak Domingus Laturio enggak masuk ini ya. Beliau ada di Palembang, tapi mereka memfasilitasi kita pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Silakan. Saya Pak. Oh, ya Pak Ngadi Utomo. Terima kasih. Silakan. Saya mohon bantuan doa juga. Saya dan istri sedang kena COVID. Oh. Ya, tapi kami isolasi mandiri dan berobat secara mandiri. Oh. Ya. Ya, kita doakan Pak. Ya, tapi Pak Anton Tarigan bisa berdoa untuk Pak Ngadi Utomo. Ada lagi informasi Pak? Ini kami kebetulan sedang berjamaah ini, jadi penatua kami dua-dua kena sekeluarga. Di gereja Pak? Iya, jadi memang sedang
dirundung COVID ini, tapi tetap kami merasa dikuatkan bahwa masing-masing kami berobat mandiri, nggak ke rumah sakit, isolasi di rumah dan beli obat sesuai dengan yang disarankan oleh teman-teman, dan memang baik, ini perkembangannya cukup baik. Saya sudah hari yang kelima ini, semoga ke depan tetap bisa melewati dengan baik. Amin. Pasti. Dua pemuda kami sudah sehat, sudah baik. Walaupun penciumannya belum pulih, tapi kondisi fisiknya sudah sangat baik. Tapi ayahnya yang saat ini sedang ke dokter tadi, saya sarankan untuk dirawat karena sudah tidak mau makan dan cepat lelah sekali. Pak Basiduhu Waru namanya. Basuki Waru. Basiduhu Waru. Siduhu Waru. Basiduhu Waru, ya ini agak, tadi saya coba bawa ke rumah sakit pelabuhan, cuman memang instalasi daruratnya itu penuh, nggak tahan menunggu, jadi pulang lagi. Malam ini lagi mau ke dokter dulu, minta rujukan supaya bisa dapat rumah sakit, karena sudah nggak bisa mau makan, jadi saya takut. Takut. Pak Ngadi di daerah mana, Pak? Saya di Sukapura kalau tempat ibadahnya. Kalau saya di Jalan Mawar luar ini, Pak. Di Jalan Mawar Koja. Koja. Ya, Jakarta Utara. Ya. Ya, itu daerah yang tadi disebutkan Pak Ketum, daerah Betul, merah ya. Cilincing, Pak. Cilincing zona merah ini. Ya, ya. Terima kasih hamba-hambanya. Kita didoakan Pak, nanti Pak ya, Anton Pak Tarigan mohon doakan Saya Pak. Simon, Pak Anton Nathan. Ya. Saya dulu Dari dari Pak Anton Tarigan berdoa untuk Pak Ngadi Utomo. Terima kasih Bapak. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami membawa pergumulan hamba-Mu, Bapak Ngadi Utomo, bersama dengan keluarga dan beberapa keluarga penetua, terutama Bapak Basiduhu Waru yang saat ini sedang mengalami kondisi yang sangat lemah. Tuhan, kami perlu pertolongan-Mu, kami membutuhkan belas kasih-Mu atas hamba-hamba-Mu ini semuanya. Kami percaya Engkau adalah tabib yang ajaib, yang sanggup menyembuhkan. Kuasa darah Yesus saat ini boleh menutup bungkus mereka semuanya dan memberikan kesembuhan. Tuhan memberkati setiap makanan, minuman, dan obat-obatan yang dikonsumsi, semuanya boleh mendatangkan kesembuhan bagi hamba-Mu ini, Pak Ngadi Utomo, istri, dan juga penetua-penetua yang ada di dalam gereja dan pelayanannya, Tuhan. Kami serahkan kehidupan mereka dalam tangan-Mu, dan kami perkatakan kesembuhan atas keluarga hamba-Mu ini. Biarlah Tuhan, damai sejahtera-Mu melingkupi mereka, sehingga dalam keadaan sakit seperti saat ini sekalipun, mereka tetap berpengharapan kepada-Mu, dan mereka senantiasa bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan Pak Ngadi dan seluruh tim pelayanan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bapak. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Sekali lagi, puji Tuhan.